SBY yang dulu begitu berkuasa, mengobok-obok hukum di Indonesia sesuai dengan kehendaknya, sekarang harus bersiap-siap. Pak SBY juga tidak pernah berusaha untuk membangun narasi anti korupsi atau sistem anti korupsi di masa pemerintahannya, yang membuat bahkan orang-orang partai ini memanfaatkan peluang itu untuk korupsi besar-besaran, merampok negeri ini sebanyak-banyaknya di saat mereka berkuasa. Apa itu keberhasilan Pak SBY? No. Buat saya itu adalah kegagalan terbesarnya. Memimpin orang-orang Demokrat saja tidak mampu, bagaimana bisa Pak SBY tidak berhasil memimpin orang-orang se-Indonesia. Kemudian soal tukang jagal itu yang bisa menjagal siapa saja itu sudah jadi pola gitu. Ini harus dibersihkan, harus diselesaikan. Dan caranya ya supaya lebih enak itu ya SBY-nya dipotong dan dihilangkan dulu begitu. Karena SBY ini seperti apa ya? Seperti pihak ketiga begitu. Pihak ketiga yang mengganggu, menggoda, dan itu harus dilibas gitu supaya kita bisa fokus memperbaiki hubungan atau aturan-aturan yang ada di dalam, tidak lagi diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak-pihak luar. Namun, mereka itu adalah segelintir elit Republik ini. Mustahil mereka tak ada unsur terlibat atau minimal tak tahu menahu perkara itu. Cerita seperti itu biasanya adalah rahasia umum meski pada kalangan terbatas. Secara pribadi, saya adalah salah seorang yang tak setuju. Tapi malah dilecehkan oleh pihak asing di masa pemerintahan SBY. Pada tahun 2010, PBNU ini pernah menyatakan kecewa terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang terkesan lemah dalam menghadapi Malaysia yang melakukan pelecehan terhadap kedaulatan negara Indonesia. SBY harus menyatakan bahwa kamu Malaysia terbukti salah dan untuk itu harus meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nasib malang SBY dizalimi atau karma. SBY menjadi orang yang paling sibuk saat ini. Hantaman terus bertubi-tubi datang kepadanya. Hantaman yang tidak hanya berpotensi menggagalkan Agus, namun bisa meruntuhkan dinasti Cikeas dan SBY. Berpotensi akan berurusan dengan pihak berwajib. Kasihan memang, seorang mantan presiden harus mendapat perlakuan seperti itu. Sebagaimana nampaknya sudah tidak berpikir jernih, merasa posisinya terancam. SBY sedang dalam kondisi panik luar biasa. Kepandaiannya membuat dirinya labil dan tidak bisa berpikir jernih. Efek dari ini membuatnya tiba-tiba seperti bukan seorang mantan presiden. Dirinya seperti masyarakat tak berpendidikan yang curhat di medsos. Padahal dirinya seorang mantan presiden loh. Konferensi pers Antasari Azhar memang pukulan yang sangat telak menjelang detik-detik pencoblosan. Bagaikan bom atom yang siap menghancurkan dinasti jika hingga ke akar-akarnya. Jika Agus gagal menjadi gubernur, kebaikan SBY akan mencapai level tingkat akut. Selain akan mencoreng wajah SBY yang telah merekomendasikan anaknya yang masih sangat hijau dalam dunia politik. Modal yang dikeluarkan untuk kesuksesan Agus tidak sedikit. Permasalahan dengan Antasari siap menghantam SBY selanjutnya dan membuatnya semakin tidak bisa tidur dan rambutnya memutih. Luka lama yang telah disimpan rapi perlahan namun pasti kembali. Sikap adik SBY justru membuat publik semakin percaya bahwa dirinya terlibat kriminalisasi Antasari. Merasa sebagai mantan presiden yang kurang dihargai oleh istana, SBY mengadu dan menduduki sadar itu terlibat dalam kondisi yang sedang dialami SBY. Menuduh bahwa grasi yang diberikan oleh istana ke Antasari bersifat politis dalam rangka menjatuhkannya. Untung Jokowi tidak seperti SBY yang baperan dan merasa dizalimi negara. Jokowi pun menanggapinya dengan santai. Tak perlu seperti anak kecil yang gampang dipanas-panasi. Biarkan SBY membersihkan dirinya sendiri, semakin menunjukkan bahwa kelas Jokowi berbeda dengan SBY di masyarakat. SBY makin jatuh. Demokrat yang dulu sempat menjadi debutan tersukses dalam pemilu
perlahan namun pasti kekuatan Demokrat sudah tidak terhitungkan lagi. Jika konflik SBY dan Antasari terus berlanjut, bukan mustahil Demokrat semakin mengukuhkan statusnya sebagai partai kecil. Jika sudah seperti ini, sepertinya keruntuhan dinasti Cikeas hanya tinggal menunggu waktu saja. SBY yang sempat menjadi presiden 2 periode berturut-turut sudah tidak punya kekuatan untuk menancapkan kukunya di bumi Indonesia. Agus yang diharapkan akan menjadi penerus dinasti Cikeas ternyata hanya sebagian dibeli masyarakat. Pak SBY juga tidak pernah berusaha untuk membangun narasi anti korupsi atau sistem anti korupsi di masa pemerintahannya, yang membuat bahkan orang-orang partai ini memanfaatkan peluang itu untuk korupsi besar-besaran, merampok negeri ini sebanyak-banyaknya di saat mereka berkuasa. Apa itu keberhasilan Pak SBY? No. Buat saya itu adalah kegagalan terbesarnya. Memimpin orang-orang Demokrat saja tidak mampu, bagaimana bisa Pak SBY tidak berhasil memimpin orang-orang se-Indonesia. Kemudian soal tukang jagal itu yang bisa menjagal siapa saja itu sudah jadi pola gitu. Ini harus dibersihkan, harus diselesaikan. Dan caranya ya supaya lebih enak itu ya SBY-nya dipotong dan dihilangkan dulu begitu. Karena SBY ini seperti apa ya? Seperti pihak ketiga begitu. Pihak ketiga yang mengganggu, menggoda, dan itu harus dilibas gitu supaya kita bisa fokus memperbaiki hubungan atau aturan-aturan yang ada di dalam, tidak lagi diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak-pihak luar. Namun, mereka itu adalah segelintir elit Republik ini. Mustahil mereka tak ada unsur terlibat atau minimal tak tahu menahu perkara itu. Cerita seperti itu biasanya adalah rahasia umum meski pada kalangan terbatas. Secara pribadi, saya adalah salah seorang yang tak setuju. Tapi malah dilecehkan oleh pihak asing di masa pemerintahan SBY. Pada tahun 2010, PBNU ini pernah menyatakan kecewa terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang terkesan lemah dalam menghadapi Malaysia yang melakukan pelecehan terhadap kedaulatan negara Indonesia. SBY harus menyatakan bahwa kamu Malaysia terbukti salah dan untuk itu harus meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Nasib malang SBY dizalimi atau karma. SBY menjadi orang yang paling sibuk saat ini. Hantaman terus bertubi-tubi datang kepadanya. Hantaman yang tidak hanya berpotensi menggagalkan Agus, namun bisa meruntuhkan dinasti Cikeas dan SBY. Berpotensi akan berurusan dengan pihak berwajib. Kasihan memang, seorang mantan presiden harus mendapat perlakuan seperti itu. Sebagaimana nampaknya sudah tidak berpikir jernih, merasa posisinya terancam. SBY sedang dalam kondisi panik luar biasa. Kepandaiannya membuat dirinya labil dan tidak bisa berpikir jernih. Efek dari ini membuatnya tiba-tiba seperti bukan seorang mantan presiden. Dirinya seperti masyarakat tak berpendidikan yang curhat di medsos. Padahal dirinya seorang mantan presiden loh. Konferensi pers Antasari Azhar memang pukulan yang sangat telak menjelang detik-detik pencoblosan. Bagaikan bom atom yang siap menghancurkan dinasti jika hingga ke akar-akarnya. Jika Agus gagal menjadi gubernur, kebaikan SBY akan mencapai level tingkat akut. Selain akan mencoreng wajah SBY yang telah merekomendasikan anaknya yang masih sangat hijau dalam dunia politik. Modal yang dikeluarkan untuk kesuksesan Agus tidak sedikit. Permasalahan dengan Antasari siap menghantam SBY selanjutnya dan membuatnya semakin tidak bisa tidur dan rambutnya memutih. Luka lama yang telah disimpan rapi perlahan namun pasti kembali. Sikap adik SBY justru membuat publik semakin percaya bahwa dirinya terlibat kriminalisasi Antasari. Merasa sebagai mantan presiden yang kurang dihargai oleh istana, SBY mengadu dan menduduki sadar itu terlibat dalam kondisi yang sedang dialami SBY. Menuduh bahwa grasi yang diberikan oleh istana ke Antasari bersifat politis dalam rangka menjatuhkannya. Untung Jokowi tidak seperti SBY yang baperan dan merasa dizalimi negara. Jokowi pun menanggapinya dengan santai. Tak perlu seperti anak kecil yang gampang dipanas-panasi. Biarkan SBY membersihkan dirinya sendiri. Indonesia tanah air bed
pusaka abadi nan jaya.